Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hal yang paling mudah untuk dapat mengecewakan orang adalah kepura-puraan. Sebaik apapun seorang bertindak, sehebat apapun seorang melangkah, seluar biasa bagaimanapun seorang menunjukkan kasihnya, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kemudian di akhirnya kita tahu itu hanya kepura-puraan, maka kekecewaan, kepahitan akan luar biasa di dalam hati. Karena kepura-puraan selalu mendatangkan kekecewaan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini juga disebut sebagai dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Banyak orang yang pura-pura melayani Tuhan, pura-pura hidup suci, pura-pura menjadi istri yang baik, pura-pura menjadi suami yang bertanggung jawab, pura-pura menjadi pemimpin yang mengambil hati rakyat, pura-pura menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, pura-pura melayani Tuhan dengan sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan orang yang berjalan dalam kepura-puraan. Karena itu apa yang terjadi? Dunia ini penuh dengan orang yang memakai topeng-topeng kepalsuan demi kepura-puraannya. Tetapi saya percaya bahwa hidup Kristen harusnya bebas dari kepura-puraan. Karena Kristus Tuhan kita tidak pernah mengajarkan kepura-puraan. Dia marah dengan Petrus, dia tegur keras, "Anyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku." Tetapi kepada wanita yang tertangkap basah berbuat zina, Yesus pun tidak pura-pura. Dengan tegas dia berkata, "Dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi." Berbeda dengan orang-orang Farisi yang penuh dengan kepura-puraan, yang berkata, "Hukum dia, lempar dia pakai batu sampai mati." Yesus berkata, barang siapa yang tidak bersalah, barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Apa yang terjadi? Orang-orang Farisi pergi satu persatu. Dengan lain kata, mereka pun sadar mereka bisa menghakimi orang lain, tapi hidup mereka sendiri penuh dengan kepura-puraan dan kepalsuan. Hidup Kristen yang sebenarnya adalah hidup yang terbuka, hidup yang apa adanya. Karena kita ada sebagaimana kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang menuju pada kepastian. Haleluya. Dalam program ini kita sedang bicara tentang kasih dan kepura-puraan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa banyak perceraian terjadi hari-hari ini? Karena kasih orang telah diubah menjadi kepura-puraan. Sehingga ketika pacaran segala sesuatunya manis. Tahun-tahun pernikahan pertama masih oke. Tapi tahun-tahun selanjutnya orang bilang baru ketahuan belangnya, baru terbongkar topengnya, baru ketahuan kepura-puraannya. Orang juga dalam pelayanan begitu. Kadang-kala melayani dengan hebat, kadang-kala melayani dengan luar biasa, mendatangkan kekaguman yang luar biasa. Tetapi kemudian setelah terbongkar semuanya, baru kelihatan kepura-puraannya. Dunia sedang penuh dengan orang-orang yang hidup dengan sandiwara. Karena itu pernah ada lagu yang cukup terkenal di tahun-tahun yang lewat, yang berkata dunia ini tidak ubahnya hanya seperti panggung sandiwara. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen tetap harus berjalan dalam ketulusan. Engkau punya kekurangan, engkau punya kelemahan, manusia biasa, normal sekali. Tetapi jangan belajar hidup munafik.
Jangan belajar hidup pura-pura. Yesus dengan tegas bilang sama orang Farisi, kamu seperti kuburan, luarmu terlabur putih bersih, dalammu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai 21, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menurut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kasih dan kepura-puraan seringkali sulit dibedakan antara kasih yang tulus dengan kepura-puraan. Karena biasanya hanya waktu yang dapat membuktikan. Biasanya awalnya selalunya manis. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu yang namanya palsu, selalu yang namanya imitasi, selalu yang namanya kepura-puraan, pasti tidak akan bisa bertahan lama. Nanti di saat tertentu baru terlihat. Tetapi saya juga percaya orang-orang benar, orang-orang yang dekat dengan Tuhan diberikan roh yang dapat membedakan roh. Untuk apa? Untuk dapat mengetahui apakah kasih ini sungguh, apakah kesetiaan ini sungguh, apakah pelayanan ini sungguh, atau dalam kepura-puraan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana membedakannya? Yang pertama saya pelajari, kasih selalu membangun. Kepura-puraan selalu mengecewakan. Lihat ayat yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Karena kepura-puraan selalu pasti ujung-ujungnya pasti adalah sebuah kejahatan. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya tidak memikirkan gengsi sendiri, tapi saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saudara lihat bagaimana membedakan kasih dan kepura-puraan. Kasih selalu membangun, kepura-puraan pasti mengecewakan. Karena di dalam unsur kasih ada pemikiran bagaimana orang lain maju. Tapi dalam unsur kepura-puraan selalu ada unsur bagaimana saya senang, bagaimana saya puas, bagaimana saya bisa melihat apa yang saya harapkan terjadi. Tetapi dalam kasih ada perbedaan yang jelas. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan, bagaimana orang lain ditolong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketulusan kasih seperti ini yang mulai hilang. Mulai hilang dari pemimpin-pemimpin bangsa kita. Mulai hilang dari pemimpin gereja kita, mulai hilang di dalam keluarga-keluarga kita, yang ada hanya kepentingan-kepentingan, tetapi tidak ada lagi kasih yang tulus. Suami hanya memikirkan kepentingan sendiri, makanya tidak heran perlakuan kasar terhadap wanita semakin tinggi, perlakuan kasar terhadap anak-anak semakin tinggi. Kenapa? Karena pria mulai memikirkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Dan juga sebaliknya, wanita sebagai ibu hanya pikirkan kepentingan-kepentingannya sendiri, gak peduli dengan anak-anaknya, gak peduli dengan suaminya, gak peduli dengan apapun. Yang penting dirinya sendiri. Kasih selalu membangun, kepura-puraan selalu mengecewakan. Yang kedua saya pelajari, kasih selalu melayani Tuhan, tetapi kepura-puraan selalu melayani diri sendiri. Makanya ayat yang ke-11 bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Orang yang pura-pura awalnya melayani tapi kemudian kendor karena yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri.
Tapi selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih, selalu yang ada dalam pikirannya, bagaimana saya melayani Tuhan lebih lagi, bagaimana saya jadi berkat lebih lagi, bagaimana saya setia akan firman Tuhan lebih lagi. Tetapi orang yang pura-pura selalu pikir bagaimana saya untung, bagaimana saya senang, dan bagaimana supaya apapun yang saya harapkan dapat terjadi. Yang ketiga saya pelajari, kasih selalu menghasilkan buah yang baik, tetapi kepura-puraan akan selalu menghasilkan batu sandungan. Coba lihat ayat yang ke-12, dikatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkati, jangan mengutuk. Jadi dari sini kita bisa lihat, kasih selalu menghasilkan buah yang baik, yang penuh berkat, yang membangun, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan pengampunan, yang membawa damai sejahtera. Kasih selalu menghasilkan buah yang baik, tapi kepura-puraan selalu menjadi batu sandungan. Orang-orang yang pura-pura mungkin itu sementara disukai orang, tetapi waktu terbongkar segala sesuatunya, orang berkata, kok lucu ya orang Kristen gitu, kok lucu ya orang yang melayani Tuhan kok bisa begitu, kok lucu ya orang yang tadinya kayaknya sungguh-sungguh sekali gitu, kok ternyata begitu. Jadi kasih dan kepura-puraan untuk sementara kelihatannya sulit dibedakan, tetapi kalau kita perhatikan dengan jelas, baru kita bisa melihat kasih membangun, sementara kepura-puraan mengecewakan. Yang kedua, kasih melayani Tuhan, fokusnya hanya pada Tuhan. Kepura-puraan melayani diri sendiri. Dan yang ketiga, kasih menghasilkan buah yang baik, sementara kepura-puraan menjadikan kita sebagai batu sandungan. Biarlah masing-masing kita selalu hidup dalam kasih. Meskipun kau dikecewakan, meskipun kau disakiti, mungkin kau tidak mendapatkan apa yang seperti kau harapkan, tetapi tetap hidup dalam kasih. Karena dalam kasih kita melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan, karena mungkin juga saudara hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Lalu saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka menghadapi masa-masa sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga kembali kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami yang selama ini mungkin hidup dalam kepura-puraan, sucikan kami untuk mulai hari ini kami hidup dengan ketulusan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.